perjanjian kontrak harus disertakan saksi. Begini, semula kita melakukan perjanjian di bawah tangan. Lalu kemudian setelah beberapa kemudian kontrak kita ini belum habis, maka maksudnya ini mau disahkan gitu loh. Mau dijadikan kontrak yang otentik. Boleh saja. Kenapa? Karena itu juga baik, adik-adik sekalian, berkaitan dengan hukum kontrak ini, ada pertanyaan yang pertama adalah, saya zigzag saja ya, apakah dalam perjanjian harus ada saksi? Nah, kita pahami bahwasanya saksi itu dalam hukum perdata adalah suatu alat bukti. Nah, dalam alat bukti itu ada apa saja, Pak? Pertama ada saksi atau saksi-saksi atau keterangan saksi. Kemudian ada apa lagi? Pertama saksi. Sorry. Kalau sudah habis buang saja itu. Yang ya dalam saksi itu termasuk dalam alat bukti. Nah, alat-alat bukti. Dalam alat bukti itu ada saksi, kemudian ada surat, kemudian ada pengakuan pihak. Yang ketiga ada apa lagi? Ada pengakuan, ada. Nah, jadi adik-adik sekalian, kalau berkaitan dengan saksi dalam perjanjian itu, maka kan dalam perjanjian itu ada dua ya yang disebutkan tadi. Pertama adalah secara lisan dan ada secara tertulis, dan ada tertulis ini ada dua. Satu secara otentik, yang satu lagi secara bawah tangan. Nah, kalau yang di bawah tangan ini kan yang dilakukan antara perseorangan. Misalnya saya dan kalian semua. Kemudian kalau otentik itu kan dibuat oleh pejabat yang berwenang. Siapa misalnya yang berpejabat berwenang? Menurut aturan undang-undang atau hukum itu, yang pejabat berwenang itu adalah notaris. Nah, di dalam suatu perjanjian yang dibuat dalam akta otentik atau akta di bawah tangan atau personal, misalnya apa? Seseorang berjanji atau mengikat dirinya untuk melakukan suatu transaksional atau operasional. Nah, PTA misalnya, PTA ingin mengelola usahanya. Kemudian dengan keuntungannya itu maka dibagi berapa persen. Tapi dilakukan di dalam perjanjian tertulis yang di bawah tangan, bukan ke notaris misalkan. Nah, apakah harus ada saksi? Ya, tentu harus. Harus ada saksi itu. Kenapa, Pak? Karena saksi itu sebagian daripada alat-alat bukti untuk dibuktikan ketika ada persoalan hukum di kemudian hari yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Nah, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apa upaya hukum jika dibatalkan salah satu pihak? Nah, di dalam kontrak atau perjanjian, apabila dibatalkan oleh salah satu pihak, maka yang membatalkan ini disebut dengan melakukan perbuatan melawan hukum. Tahu perbuatan melawan hukum? Ketika orang ini melakukan perbuatan melawan hukum, maka orang yang merasa dirugikan itu harus menggugat. Menggugatnya kemana? Atau menuntutnya kemana? Menuntut ganti rugi yang telah dilakukan oleh pihak yang merugikan tersebut, yang membatalkan itu. Contoh, saya melakukan perjanjian dengan kalian, melakukan kontrak terkait tentang bisnis nih. Bisnis jual beli mobil. Nah, kemudian kita sudah bersepakat, sudah berkontrak, sudah berjanji. Kemudian PT Yolanda ini, anggaplah PT Yolanda, membatalkan perjanjiannya tanpa pengetahuan saya, membatalkan sepihak. Maka kan saya rugi nih. Saya sudah mengekspor mobil-mobil banyak kan? Kemudian Yolanda membatalkan, tak mau jadi supplier. Atau karena dia ini sudah merasa
merasa apa ya? Merasa udah banyak ekspansinya, keuntungannya, kemudian dia mengekspansikan diri. Maka kita perlu ketahui apakah ini PT Yolanda ini melakukan perbuatan melawan hukum atau dia melakukan suatu prestasi. Nah, maka di dalam kontrak itu, di dalam pelanggaran itu ada namanya perbuatan melawan hukum. Melawan hukum, ada namanya prestasi dalam hukum perdata itu. Perbuatan melawan hukum ini ada sesuatu yang dilanggar, prestasi ini ada sesuatu yang tidak dipenuhi dalam suatu kontraknya oleh kedua belah pihak. Maka ini yang bisa membedakan adalah prestasi ini bentuknya suatu perjanjian atau kontrak. Nah, saya tegaskan kembali, apabila ada yang membatalkan salah satu pihak ini, dia berarti perbuatan melawan hukum dan upaya hukumnya adalah minta ganti rugi. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kerugiannya. Kalau kerugian itu kan ada kerugian imaterial dan kerugian material. Ketika kita melakukan perjanjian atau kontrak, maka itu berlaku sebagai undang-undang bagi kita yang membuatnya. Tidak boleh dibatalkan satu pihak. Apabila dibatalkan, maka upaya hukumnya itu dia. Perbuatan melawan hukum. Bagaimana supaya bisa dibatalkan? Dia harus kompromi dulu, musyawarah dulu, harus dirubah seperti apa. Gitu. Nah, sampai di sini paham? Bisa dipahami? Kemudian, apakah ada dalam kontrak yang tidak diperbolehkan? Nah, pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada dalam kontrak yang tidak diperbolehkan? Nah, ada. Kalau kontrak ini kan tentu syaratnya mengacu kepada syaratnya sah perjanjian, pasal 13, 20. Ya kan? Nah, pasal 13, 20 KUH Perdata. Kuper ya. KUH Perdata. Di dalam pasal 13, 20 ada suatu syarat perjanjian subjek dan syarat perjanjian objek. Syarat sahnya itu pertama adalah bagi mereka yang membuat ini harus apa? Bersepakat kedua belah pihak. Artinya tidak ada paksaan. Bersepakat kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, cakap hukum. Cakap hukum dalam arti bahwa seseorang itu sudah dewasa, sudah pandai melakukan dan bisa dimintai pertanggungjawaban. Maka di bawah umur tidak bisa melakukan perjanjian. Yang ketiga, adanya suatu hal yang diperbolehkan. Ada suatu hal yang diperjanjikan. Klausul yang sesuatu yang diperjanjikan. Yang ketiga, adanya suatu hal yang diperbolehkan. Nah, apa itu yang diperbolehkan? Yang diperbolehkan menurut undang-undang. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah ada dalam kontrak yang tidak diperbolehkan? Kalau berjanji sesuatu yang dilanggar oleh undang-undang tak boleh. Contoh, jual beli misalnya sesuatu yang dilarang, narkoba. Itu dilarang enggak dalam undang-undang? Boleh enggak? Tidak. Maka itu tak boleh berjanjian seperti itu. Jual beli organ tubuh misalnya. Itu tak boleh. Kenapa? Karena itu sesuatu yang dilarang secara undang-undang. Apalagi kalau dalam syariah banyak sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam hukum Islam. Hal-hal yang bertentangan dengan ajaran hukum Islam yang haram itu tak boleh diperjanjikan. Jual beli apa misalnya? Karena ini kontrak syariah kan. Nah, apalagi masih banyak. Pokoknya intinya sesuatu yang dilarang oleh undang-undang tidak boleh diperjanjikan. Pak RT misalnya memperjanjikan apa? Kalau saya menang nih jadi ketua RT, maka kalian akan saya kasih apa? Gunung gitu kan. Itu kan sesuatu yang tidak dibolehkan. Bisa beli camping nanti kan. Nah, atau Pak RT memberikan uang pada kalian nih sogo gitu kan. Nah, itu ya bisa dipahami. Artinya tak boleh ya. Nah, singkat saja. Kemudian apa lagi? Apakah boleh kontrak dibatalkan? Ya. Bukan. Tidak ada lagi pertanyaannya. Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan. Saya tidak membahas lisan, tapi saya akan membahas tertulis akta buah tangan dengan tertulis akta autentik. Contoh, di tertulis akta buah tangan itu melakukan kontrak setahun.
Nah, belum sampai setahun ada dalam kontrak tersebut ingin memindahkan ke kontrak otentik, Pak. Apakah itu boleh? Oh, yang semula kontraknya kontrak, Akta bawah tangan. ya kayak misalnya kamu nih berjanji dengan saya gitu kan, Betul. suatu apa perusahaan atau bisnis. Sedangkan kontrak itu belum habis dalam 1 tahun, tapi dia itu ingin memindahkan kontrak ke otentik, Pak. Apakah itu boleh? Boleh, bagus. Dimana semula kita membuat, kan begini, semula kita melakukan perjanjian di bawah tangan. Lalu kemudian setelah beberapa kemudian, kontrak kita ini belum habis. Maka maksudnya ini mau disahkan gitu loh. Mau dijadikan kontrak yang otentik. Boleh saja. Kenapa? Karena itu juga memperkuat kontrak atau perjanjiannya yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk diketahui oleh pejabat yang berwenang. Boleh saja. Nah, tetapi di masyarakat itu begini, ada namanya perjanjian yang dibuat secara di bawah tangan, lalu kemudian disahkannya di notaris, bisa juga begitu. Pernah dengar kayak gitu? Dibuat satu lembar, kemudian disahkan. Ada yang kedua yang disebut dengan akta otentik itu adalah kita bersama-sama nih, kedua belah pihak datang kepada notaris atau pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau akta ya. Kita datang berdua menghadap kepada pejabat itu lalu kemudian membuat perjanjian di situ. Saya namamu siapa? Darussalam. Darussalam. Datang berdua nih kita ke pejabat berwenang. Berarti nanti bunyinya pada hari ini. Nah, datang seorang atau tuan yang bernama Darussalam sebagai pihak pertama dengan siapa saya nih? Abdul Rahman sebagai pihak kedua untuk melakukan suatu perjanjian atau kontrak jual beli mobil. Nah, ya kan? Disebutkanlah semuanya dari poin pertama sampai poin kedua. Pihak pertama bersedia menyediakan 1000 mobil. Pihak kedua bersedia untuk memasarkan mobil. Kemudian bunyinya pihak pertama akan memberikan keuntungan 60%, pihak kedua siap untuk melaksanakan dan seterusnya. Itu akta otentik. Paham? Oke. Ada lagi yang mau bertanya tentang kontrak? Silakan. Yolanda, silakan Yolanda. Ada yang mau berkomentar? Baik, kalau tidak ada, mungkin sampai di sini dulu terkait tentang materi yang disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat.